Jumpa lagi ya lur di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita kedatangan penonton setia, juga subscriber dari kota Bali, Banyuwangi. Tepatnya di Bali, dan keluhannya ini untuk Ford Ranger. Ini adalah mobil double cabin Ford Ranger yang belum lama pernah di overhaul. Belum lama ini pernah di overhaul, tapi kurang bersih dan kurang rapi untuk lem-lem, juga untuk lainnya. Dan yang keluhannya itu tenaganya kurang, terus suara pun juga kurang pas. Kemarin kita hidupkan ada suara yang ganjil, yaitu suara dari nozzle. Dan nozzle-nya itu ini ya lur, nozzle-nya pada gosong semua. Ternyata di rumah nozzle-nya itu ada kekalahan di rumah nozzle-nya yang mengakibatkan rumah nozzle-nya ini kalah untuk ring di depannya. Jadi ini penyakitnya hampir sama dengan Mitsubishi L300, cuma beda merek. Ini masih kita konfirmasi sama pemiliknya, terus masih nunggu keputusan dari sang pemilik harus diapakan. Kalau dipaksakan pun juga nggak bakalan awet untuk spare partnya, karena rumah nozzle-nya udah habis, sudah haus, sehingga kalau dipaksakan itu nggak bakal tahan lama. Juga banyak kebocoran di situ. Ini nanti kita udah laporan ke orangnya, tinggal nunggu keputusannya aja mau gimana. Soalnya orangnya ada di Bali masian, tinggal nunggu keputusan. Kalau untuk celah katupnya belum kita periksa, nanti sekalian aja. Ini kita tes dulu untuk nozzle-nya. Kita coba tes dulu. Kita tes dulu untuk nozzle-nya. Nah, itu udah kencing. Untuk nozzle-nya udah kencing. Ini yang nomor 1. Tinggal nomor 2. Ini masih bagus, dan tekanannya pun masih bagus juga. Dan ini juga masih bagus, dan tekanannya masih normal 120 125. Tinggal yang terakhir nomor 4. Ini tekanannya kurang ya lur, tapi pengabutannya bagus. Tekanannya di bawah 100. Jadi cuma satu yang menyebabkan suara nggak enak, bunyi kasar saat digas ataupun gas tengah, karena rumah di silinder headnya itu ada lubang atau rusaknya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk Ford Ranger-nya kita udah diskusi sama pemilik, dan pemiliknya minta diservis semaksimal mungkin, sehingga harus diturunkan untuk silinder head. Kita repair daripada rumah silinder headnya di rumah nozzle-nya, karena terdapat
lubang nozzle yang udah kemakan, tapi nggak terlalu parah kemakannya. Jadi kita coba untuk repair, kita buka. Yang parah itu cuma nomor 3, tapi nanti kita cek semua, kita repair semua biar lebih maksimal ya lur. Dan untuk filternya sendiri ini dikasih double. Ini penyebab tarikan agak berat karena untuk menyedot solar ke bospom itu saringannya terlalu banyak sehingga terlalu berat. Dan juga dikasih filternya kanter, ini filter gelas punya kanter. Terus dikasih ini rotak atau pompa bensin, nanti kita coba maksimalkan aja. Oke, kita lanjut dulu ya lur. Ini ya lur kondisi dari mesin Fordnya, Ford Ranger 2,5. Katanya kan habis turun mesin tapi banyak rembesan, olinya pada rembes keluar semua. Nanti kita juga akan bersihkan dan kita maksimalkan. Dan kendalanya ada di cylinder head. Ini mesinnya belepotan semua, nanti kita coba bersihkan seperti biasanya biar lebih kelihatan maksimal aja. Dan untuk cylinder headnya rumahnya itu kalah yang ini, nah itu kelihatan rumah yang bagian sini itu kelihatan bolong putus di sini. Ini yang menyebabkan nozzle mati. Nah itu ada kelihatan lubangnya, tapi kalau di sini ini aman semua untuk bagian dalamnya, cuma ada satu. Ini nanti kita akan bersihkan. Dan di sini tadi itu banyak lemnya, ini nggak tahu kenapa kok di sini belepotan. Nanti kita akan coba cek, juga akan kita bersihkan. Setelah itu kita bawa ke tukang kolter. Oke alur, untuk cylinder head Ford Everest nya udah kita servis semua dan udah kita ganti untuk klepnya. Kemarin ini dipapras pakai kaca juga yang permukaan rata pakai amplas dan alurnya itu lurus. Kemudian ada tekanan cuma ada di sini kelihatan nggak rata. Setelah dicek di fresh ternyata emang nggak rata, banyak yang kurang rata, makanya banyak kebocoran dari sisi sini dan pinggir-pinggir sini. Terus akhirnya kita putuskan untuk kita ratakan dan servis rumah nozzle-nya. Terus setelah selesai juga setelah di fresh ini kan muncul untuk klepnya, jadi kita tata sekalian untuk settingan atau dudukan klepnya. Setelah itu kita bawa pulang. Ternyata setelah kita maksudnya setelah diantar oleh tukang kolternya, terdapat untuk klepnya itu banyak yang aus di sini, terlalu dalam untuk kita sekir. Jadi kalau kita sekir itu nanti bisa dalam dan hasilnya kurang maksimal. Kemudian kita konfirmasi sama orangnya, suruh ganti yang bagus tapi cuma yang X. Tapi kalau yang X aja kan percuma, soalnya nanti pasti dudukannya akan tinggi juga, terus harus kita sekir dan membutuhkan waktu lama. Terus akhirnya kita belikan untuk yang klepnya yang bagus semua kita ganti. Ini meski bukan merek ori punyanya Ford, tapi ini udah yang bagus, merek Muller. Kelihatan kalau nggak salah, kelihatan nggak ya? Ya ini mereknya Muller, semuanya udah kita ganti dengan yang bagus, tapi bukan orsinil nomor 1, bukan ori Ford. Nah ini ada mereknya Muller. Jadi ini udah kemudian kita tata lagi untuk dudukan biar pas agar tidak terlalu terjadi kebesaran kompresi, sehingga kita ratakan lagi. Udah kita sekir, tinggal kita pasang. Jadi klepnya itu 88-nya 12.
12 biji udah baru semua. Tinggal kita tata untuk pirnya, ring piston, dan juga pemasangan. Dan yang saya takutkan, saya khawatirkan itu di sini juga ada retakan. Retakan di sini kelihatan nggak ya? Nah, ini keretakan, kemudian di lem besi, jadi rembes dari sini olinya. Ya, ini bisa jadi penyebab karena freshnya yang pakai kaca itu kurang rata sehingga tertekan baut, sehingga terjadi retakan. Takutnya ada yang di dalam juga retakannya, tapi kata orangnya ini nggak ada kendala overheat, cuma rembes dan tenaganya berkurang. Dan tenaga berkurang itu terdapat kompresi bocor di klep yang X-nya itu nggak rata untuk sekirannya atau permukaannya. Dan ini udah kita servis juga untuk rumah nozzle-nya, tinggal kita pasang, kita rakit semua. Oke, kita lanjutkan untuk pemasangan dan perakitannya ya lur. Ini udah mau kita pasang untuk silinder headnya di Ford Everest-nya, dan juga kita pakai pak gasket yang besi merek Vagin, nggak tahu apalah, yang penting tulisannya itu Vagin. Terus untuk silinder headnya udah kita repair semua, udah kita setting, juga udah kita bersihkan, klepnya udah kita setting, rumah nozzle udah kita setting, tinggal kita pasang dan juga kita perbaiki. Kita pakai lem aja lur ya, pakai ini, takut yang di situ nggak rata, jadi kita kasih gasket aja di sini biar aman. Kita pasang dulu untuk silinder headnya ya lur. Trek kayak ini. Masuk. Udah terpasang ya lor untuk forwardnya. Ini kemarin udah kita pasang untuk silinder headnya, juga manifold dan injektornya udah terpasang semuanya. Ini untuk bautnya sendiri bedanya itu di baut tengah ini terdapat kode N yang baut silinder head ini N, terus yang di samping ini W, sama ukuran kuncinya kunci shock 14 bintang 12, tapi untuk dratnya itu ini M10 dan ini M12. Jadi torsinya yang tengah itu 10 sampai 11 kilo, terus yang samping itu 8 sampai 9 kilo. Udah kita kencangin, tinggal kita pasang turbo, dan klepnya pun udah kita setting di bawah, tinggal pemasangan injektor nozzle. Terus untuk top timingnya ini yang di atas lurus dengan tanda, terus yang di bawah juga lurus dengan tanda. Yang di bawah askruk itu mana ya, nggak kelihatan. Nah, ini ada jarum. Nah, ini jarumnya nggak kelihatan lor ya, itu ada jarum di puli dan garis atas. Ini tinggal kita pasang, kemudian kita cek sound suaranya, juga kita setting nanti untuk injection pumpnya gimana biar hasilnya tetap
maksimal dan suaranya enak. Oke, kita lanjut dulu. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk alamat dan nomor kontak ada di deskripsi. Untuk kritikan, saran, dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke ya lor, udah selesai kita pasang semua, udah tinggal kita hidupkan. Kita coba hidupkan. Tadi kita pancing untuk solarnya, kita buka untuk busi pemanas sampai kita starter sampai keluar uap solarnya, dan udah keluar, udah kita pasang, tinggal kita starter hidupkan. Oke, starter bro. Langsung hidup ya lur, tapi masih belum anget untuk mesinnya. Kita biarkan dulu untuk suhu kerja, kemudian nanti kita dengarkan dan kita lihat suaranya gimana. Kalau kurang nanti kita setel dan kita test drive dulu. Airnya aman, kita lihat olinya dulu. Olinya belum kelihatan, kurang naik orangnya. Alhamdulillah ya lor, untuk Ford Ranger-nya udah nggak ada rembesan dan suaranya udah kembali normal. Kemarin udah kita tes, udah kita setting dan nggak ada bocor. Dan untuk mesinnya udah normal, kebocoran pun nggak ada. Udah kita coba jalan-jalan, ternyata aman dan enak. Udah tarikannya, semoga nggak ada rembesan dan bocor lagi ya lor. Dan udah kita bersihkan semuanya untuk mesin-mesinnya. Oke lur, cukup segitu dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Untuk kritikan, saran, dan juga pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada kesempatan pasti saya balas, tapi kalau nggak saya balas mohon maaf karena banyak kerjaan dan sibuk. Oke, terima kasih ya lur.